ini sebagai seorang individu ya, di mana kurikulum ini bisa digunakan oleh anak, guru, dan saat penggunaannya itu benar-benar mereka itu nyaman. Tanpa ada suatu paksaan, belajar itu happy dan bermakna. Nah, saya ngalaminya 100 soal itu sudah hal biasa. Oh ya? Iya. Ya ampun, berarti gurunya serem juga ya? Enggak serem sih. Budak sina anteng. Cul budak sina anteng. Cul budak sina anteng. Oh iya, itu maksudnya. Belajar bukan sekedar hafalan, namun memecahkan persoalan. Sekolah mesti terbuka terhadap perubahan, merancang pembelajaran yang berkesan. Belajar bukan menaklukkan pembelajaran, namun dunia dalam genggaman. Belajar tak sekedar teks di atas kertas, melainkan inovasi yang menyapa di setiap sudut-sudut kelas. Kreativitas tumbuh bagai bunga mekar, diiringi kuatnya pondasi karakter yang berkibar. Guru-guru berdedikasi sang pendekar, kita ciptakan keajaiban merdeka belajar. Di sini, di dunia pendidikan, di mana impian terpancar. Selamat datang di Primary Pod, podcast Sekolah Dasar Talenta, media komunikasi yang edukatif dan inspiratif bagi para pembelajar sepanjang hayat. Selamat datang di episode 1, di mana kita akan menguak fakta di balik kurikulum merdeka. Dengan tema, emang boleh semerdeka itu? Bersama saya dan kurikulum SD Talenta, Miss Asti. Hai Miss Asti. Halo Miss Julie. Saya suka sekali loh pembukaannya tadi. Oh gitu? Asik loh. Kalau asik kasih tepuk tangan dong. Wih, yang tepuk tangan bukan hanya kita. ternyata di studio kita pria ya. Iya. Jadi kita harus fokus ini. Miss Asti, gimana kabarnya? Sehat ya? Puji Tuhan Miss Iya. Julie, selalu sehat, bahagia, dan tentunya beruntung hidupnya. Beruntung, enak banget ya. Gimana kalau saya deket-deket Miss, ketularan nggak nih beruntungnya? Nular biasanya, hal yang baik itu gampang nularnya kok. Jangan-jangan ntar yang nularnya nggak bener juga lagi. Ini yang baik-baik aja. Yang baik, syukurlah. The power of positive thinking. Oke. Miss Asti nih, diundang ke sini kan karena Miss Asti ini kurikulum kan. Dan Miss Julie juga berhubungan dengan kurikulum juga ya. Oke. Saya Jadi kita membantu. ngobrol bareng. Kita ngobrol bareng. Dimana kurikulum ini sebenarnya penting juga ya Miss ya, karena menjadi motor Iya. penggerak bagaimana jalannya pembelajaran di suatu sekolah. Benar sekali Miss Julie. Miss Julie, saya belum tanya loh, kabarnya Miss Julie juga sehat kan ya? Karena kita bisa ngobrol nih hari ini. Iya, puji Tuhan sehat Miss Asti. Saya selalu menjaga kesehatan. Buktinya ini ada infused water Miss Asti. Oh iya benar. Oke, gimana Miss Julie? Oke, Miss Asti. Biasanya tuh kan ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti lagi. Kira-kira menurut Miss Asti kurikulum yang bagus tuh kayak gimana sih gitu? Kurikulum yang bagus, ini versi saya loh ya. Ya. Ini sebagai seorang individu ya. Di mana kurikulum ini bisa digunakan oleh anak, guru, dan saat penggunaannya itu benar-benar mereka itu nyaman. Tanpa ada suatu paksaan, belajar itu happy dan bermakna. Nah, siapa tuh yang bisa buat kayak gitu? Yang bisa buat kayak gitu, sebenarnya semuanya bisa sih. Iya. Bisa kan ya? Karena ada keterlibatan kita sebagai guru, dan di dalamnya juga ada orang tua yang berperan, dan juga anak-anak yang membanggakan itu. Oke, jadi memang semuanya harus kolaborasi. Iya, benar sekali Miss Julie. Jadi kalau kurikulum itu tadi jawabannya tergantung nih. Kalau saya pribadi nih, mau tanya Miss Asti nih. Kalau Miss Asti ngalamin berapa perubahan kurikulum, Miss? Sebentar, ini kalau berbicara tentang perubahan kurikulum, kita usianya kayaknya nggak jauh beda ya? Selisihnya paling... Enggak lah, beda lah. Jangan spill usia, bahaya nih. Selisihnya 6 tahun lebih ya. Oke, dari kurikulum, semua kurikulum yang sejak saya lahir itu saya menikmati. Dari kurikulum 94 ngalamin. Kayaknya ngalamin deh. Ngalamin. Setelah itu ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ya benar. Terus ada CBSA juga. Bentar Miss, ingat KBK tuh yang ngerjain LKS bukan? Ngerjain, soalnya kalau saya ngalaminya 100 soal itu sudah hal biasa.
Oh ya? Ya Iya. ampun, berarti gurunya serem juga ya? Nggak serem sih. Versi guru saya waktu itu kalau memberikan soal kepada murid, hadiah yang membahagiakan. Sampai sekarang itu saya terkenang juga itu. Oh gitu. Tapi balas dendam nggak nih ke muridnya nih? Kasih soal 100 gitu? Kalau gurunya mah nggak ada balas dendam kayak apa-apa seperti saya sekarang nggak nyampe. Enggak, jadi tentunya. berapa tuh? 5, 300. Oh 5. 6 gitu. Simple present tense ya. Simple-simple aja, sederhana sekaligus yang paling penting sebenarnya di saat anak-anak kita ini menikmati kurikulum merdeka di mana anak-anak itu belajarnya tuh happy, Miss. Tapi tetap materi-materi esensial itu tetap masuk. Jadi mereka dapat kompetensinya, kebahagiaannya dapat, dan dalam prosesnya ini juga ada berbagai macam kolaborasi di dalamnya. Oke, balik lagi nih. Tadi KBK, terus kemana lagi nih? Habis dari KBK? Ngalami bentar, CBSA bukan CBSA? Budak Sina Anteng. Cul budak Sina Anteng. Cul budak Sina Anteng. Oh iya, itu maksudnya Bu Christine kalau ngucapin itu bisa fasih ya. Kalau saya budak cul budak ya. Cul budak Sina Anteng. Gimana coba praktekkan posisi duduk anak zaman dulu? Kalau waktu aku SD nih ya, pasti guru KM-nya teh KM, jemputnya teh bukan ketua kelas, KM ketua murid bilangnya teh sida ke bari balem kiri gitu teh. Kalau gerak sedikit? Kalau gerak sedikit nanti dimarahin sama gurunya. Zaman sekarang gak gitu kan ya. Kurikulum merdeka ini anak-anak tuh loh, ini kelasnya kenapa kosong? Anak-anaknya belajarnya di mana nih? Di mana tuh? Ada yang di minisu. Iya benar. Terus ada juga yang di luar kelas. Terus ada yang di lapangan papan catur itu ya, terkenalnya lapangan papan catur. Terus di situ tuh mereka benar-benar, loh kalian lagi ngapain? Ini Miss sedang mencari pertanyaan, itu disembunyikan Miss di tanaman-tanaman. Jadi sekarang pembelajaran bukan yang harus duduk tegang seperti ini. Iya betul. Jadi nyaman, itu penting sekali. Emang boleh semerdeka itu? Harusnya boleh. Oke, lanjut tadi dari CBSA tuh. Terus kemana tuh? KTSP ya? KTSP. Pertanyaan sulit itu saat diminta untuk mengingat sesuatu saya. Padahal C1 ya. Iya. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terus ada lagi setelah itu K13 baru deh sekarang kurikulum merdeka. Kalau di KTSP, K13 kurikulum merdeka, puji Tuhan mengalaminya masa-masa untuk ngajar ini. Jadi bukan sebagai murid lagi yang menikmati itu, tapi ini benar-benar merasakan saat kita benar-benar banyak sekali hal yang bisa kita eksplor. Guru bisa berkreasi. Itu memang saya merasakan di kurikulum merdeka ini. Iya, betul. Jadi rasanya ini yang paling ideal ya di zaman sekarang ini, si kurikulum merdeka. Zaman ini ya. Iya. Tapi kalau diminta mengatakan kurikulum yang ideal seperti apa, sampai detik ini harapannya masih perlu ada suatu pembaharuan lagi, modifikasi lagi, di mana yang merdeka itu benar-benar kemerdekaan ini memerdekakan anak, memerdekakan guru dan semua orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan tentunya. Iya betul. Saya jadi ingat Miss waktu pertama kali launching nih kurikulum merdeka, episode pertamanya penghapusan UN. Saya sampai kenapa enggak dari zaman dulu gitu? Sabar Miss, tenang. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Ya kan, jadi ngalamin gak sih yang kalau pas ujian tuh harus ada standarnya? Ya. Kalau gak standar itu tuh gak lulus. Ngalamin gak? Ngalamin banget. Masuk ke sekolah, masuk ke jenjang selanjutnya, ke SM. Kalau dulu namanya kan SMP sampai SLTP gitu kan. Itu harus benar-benar kita punya NEM. Ya. Nilai Eptanas murni. Oh iya, nilai Eptanas murni. Ada batasnya. Kalau nggak nyampe batas terendahnya itu kan, itu ya nggak keterima. Apalagi bergengsi dong ya masuk ke SMP favorit atau sekolah-sekolah favorit kayak gitu. Kebayang itu ya. Iya, kebayang banget Miss. Jadi perjuangan kita nih selama SMA 3 tahun tiba-tiba cuma ditentukan dari 1 kali ujian aja. 3 hari atau 6, kalau SMA teh beberapa hari ya, 3 hari. Kalau SMP kayaknya 3 hari yang bahasa Indonesia, matematika, IPA kayak gitu menentukan itu banget ya. Iya, jadi menurut saya itu oh my god, itu susah banget Miss. Walaupun ada desas-desus beli kunci jawaban, ya nggak sih? Ada nggak sih? Ada desas-desusnya. Iya. Miss Juli aman kan ya saat itu ya? Aman gimana? Nggak terlibat apa-apa ya? Oke. Maksudnya beli kunci? Kok tahu? Enggak. Enggak, aku nggak beli kunci Miss, asli, sumpah deh. Oke, puji Tuhan. Murni aku lulus. Lulus dengan nilai yang oke lah ya, bagus ya. Iya, puji Tuhan Miss.
Makanya bisa jadi guru talenta. Kan syarat masuk jadi guru talenta tuh harus hebat. Siapa kita? Guru talenta yang hebat. Mantap jiwa. Angger we promo. Itu selalu ditanyakan, siapa kita? Guru talenta yang hebat. Benar Miss, tapi jadi refleksi juga ya bagi kita bahwa betul sekali di kurikulum Merdeka itu menyempurnakan. Iya. Ya. Bahwa sekarang tuh anak bukan hanya dinilai dari hal yang kognitif saja ya. Benar sekali. Mereka bahkan paling penting juga di sini, selain ada materi-materi esensial sesuai dengan ada CP-nya, ATP-nya di situ kita alurnya mengikuti ya, alur tujuan pembelajaran di situ, anak-anak itu lebih mengarahkan lagi ke pendidikan karakter. Oke, ke pendidikan karakter. Oke. Apa nih Miss yang kekhasannya kalau menurut Miss dari kurikulum Merdeka yang mengedepankan karakter ini? Tentunya adanya P5 itu, Miss. Iya, P5 ya. Nah, P5 di situ. Nah, contoh nih, kalau misalkan anak-anak kalau P5 ini kan penguatan profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi dan salah satunya misalkan gitu ya, ada tentang bertanggung jawab, bagaimana tentang kemandirian anak. Itu bukan berhenti belajar sampai di sekolah beres. Tapi ini memberikan bekal, kecakapan hidup. Jadi anak itu di masa depannya itu memang benar-benar memiliki kualitas sebagai SDM yang benar-benar bisa memajukan bangsa ini. Bukan hanya memajukan dirinya sendiri, tapi bermanfaat untuk sesama juga. Iya betul. Saya juga ngalamin ya Miss ya, awal-awal kan kok ada P5 itu apaan gitu kan. Tapi akhirnya kita juga sama-sama belajar ya Miss sebagai seorang benar guru. Sekali. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan pastinya kalau guru sih mau-mau, suka-suka. Gak ada pilihan. Tapi kok suka-suka artinya jadi beda ya. Suka-suka saya. Nah itu memang terus harus update dan upgrade diri. Kapan kita berhenti belajar, Miss? Tuhan yang bisa menghentikan. Long life education, Miss. Iya, benar sekali. Dan contoh lagi kalau misalkan ya, tentang P5 itu anak-anak tuh menemukan apa sih dari lingkungannya itu permasalahannya apa. Mereka bukan sekedar untuk menerima instruksi atau perintah dari guru, tapi mereka yang menemukan problem di lingkungan sekitar mereka. Memikirkan nih, untuk menyelesaikan permasalahan ini apa yang harus saya lakukan. Mereka merancanglah proyek mereka. Dan mereka mengerjakan sampai mereka bisa menyelesaikan itu. Dan bahkan itu nanti untuk kebermaknaan masa depan itu seperti apa. Iya, penting banget itu. Saya ngalamin sendiri, Miss. Ini yang belum lama aja ya, yang kemarin tema kita tentang kearifan lokal. Yes. Kelas 1 tuh temanya mengenal wayang golek, Miss. Wih, jarang kan anak sekarang mau nonton wayang golek. Mungkin wayang aja apa? Wayang itu bisa dipertanyakan loh oleh mereka. Jadi sesuatu ini tuh bikin saya kekagetan gitu buat saya. Kekagetan karena ternyata anak-anak tuh antusias banget untuk mempelajari mengenai wayang ini. Sampai suatu kali beberapa murid saya tuh beli pribadi. Jadi kan kita ngasih beli wayang nih sebagai media pembelajaran. Mereka beli sendiri. Terus mereka bilang, Miss, ada lagi loh tokoh wayang selain yang Miss ajarin dan aku udah beli. Dia beli wayang banyak. Inisiatif tinggi itu ya. Inisiatif tinggi. Dan mereka bisa menyampaikan itu, menceritakan itu, bahkan kadang guru-gurunya tidak harus meminta untuk spill kayak apa. Mereka saking merdekanya, saking bahagianya, itu mereka berani menyampaikan pendapat mereka. Bukan berarti merdeka semerdekanya tanpa ada arahan, nggak seperti itu kan ya. Iya. Merdeka tapi tetap ada track yang benar gitu. Iya, harus tetap dalam jalur yang benar dengan bimbingan, dengan pendampingan tentunya. Nah itu kalau pas buat tentang wayang golek itu tadi mempelajari, atau waktu itu ada kelas 4 juga masak juga. Iya. Nah kalau P5 kan yang dinilai bukan gimana bikin bakwan gini misalkan, bukan bakwannya enak atau enggak, enggak di situ lagi konsepnya, tapi saat proses membuat bakwan ini, karakter-karakter apa yang muncul di diri anak tersebut? Apakah mereka care dengan temannya, bagi tugas atau tidak? Terus apakah saya mau mendominasi? Ini kalau ada anak nih ya, bisa membuat bakwan enak banget, tapi kelompoknya itu 5 orang, dikerjakan sendirian. Apakah justru tercapai ini? Tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Bukan seperti itu.
Tapi di mana satu anak ini tidak akan egonya tidak terlalu tinggi, tidak egois, tapi melibatkan semuanya. Itu harapannya, Miss. Jadi betul-betul karakter ini benar-benar diasah dalam program P5 ini ya. Benar sekali. Betul. Dan tentu saja bahwa skill-skill, value-value itu perlu ditanamkan dan dikembangkan. Makanya ada program Lex Sambedas ya Miss ya kemarin. Iya, benar sekali. Itu juga salah satu program yang mendukung karakter kan ya. Karakter, literasi di situ juga ada. Dan mereka bahwa dalam prosesnya ada keterlibatan numerasi sebenarnya. Sebenarnya saat kita berbicara literasi, saat kita melakukan ada suatu konsep yang bersifat itu suatu perhitungan gitu, ada sifat numerasi itu nggak sekedar kayak kita dulu belajar matematika. Tapi itu ada suatu kolaborasi juga, dan Lex Sambedas itu juga merangkum di dalamnya di situ. Berapa bulan itu? FYI ya teman-teman, ini Lex Sambedas itu 10 bulan tantangannya. Jadi selama 10 bulan tuh si tim Lex Sambedas ini menyelesaikan tantangan-tantangan Miss. Tantangannya macam-macam. Tiap bulannya berbeda. Tiap bulan berbeda. Contohnya yang waktu itu tuh yang benar-benar membuat saya wow gitu kemampuannya. Pupuh. Iya, pupuh. Jadi ada salah satu tantangannya itu menyanyikan pupuh. Mau bisa atau nggak bisa. Mereka akhirnya benar-benar membuat diri mereka itu memperluas zona nyamannya, menambah skill mereka. Sampai direkam kan ya, terus didengerin di mana-mana, kebayang. Iya, luar biasa loh mereka belajarnya. Pertama mungkin nggak semuanya bisa fasih ngomong bahasa Sunda ya. Apalagi nyanyi pupuh dengan nada cengkok Sunda gitu. Coba cirinya seperti apa? Coba Miss Julie kan waktu itu ikut mendampingi ya. Coba seperti apa? Aduh jangan dong. Oh iya. Nanti Miss jadi terpesona sama aku. Nggak apa-apa, dari awal memang sudah terpesona, ya kan? Terpesona. Asik, setiap kata jadi lagu ya di sini ya. Boleh. Nah, Miss Julie, selain kegiatan ada P5, terus P5 itu kan banyak sekali hal yang dibicarakan, dilakukan. Masih ingat gak? Sekolah kita rame banget. Orang tua pada datang, happy. Terus ada yang cerita kayak gini ke gurunya. Miss, kalau saya tanya ke anak, udah Ma, udah beres, udah dikerjakan di sekolah. Kamu teh kerjaannya apa? Proyeknya apa? Mengerjakan apa? Udahlah Ma, tenang aja, sudah dikerjakan. Tahu-tahu ada pameran karya. Oh iya, pameran karya ya? Iya, orang tua diundang. Bahkan dari sekolah lain juga ada yang datang. Tahu nggak Miss, pas pameran karya itu, aduh itu orang-orang tuh ngasih kata-kata positif pokoknya, responnya positif. Yang ada bagian itu kan ya, tanda tangan, terus memberikan respon-respon itu, yang bagian papan yang masuk di aula itu. Iya, benar termasuk sekali. Orang tuanya. Iya. Terus mereka nanya gini sama saya, Miss ini kapan ngerjainnya? Di sekolah. Gitu, benar-benar di sekolah. Dari prosesnya luar biasa gitu. Itu namanya anak nyaman. Nyaman di sekolah, anak-anak benar-benar merdeka. Mereka mau melakukan, membuat apa, tapi tentunya nggak langsung di istilahnya apa ya, bahasa gaul tingkat tingginya tuh diculke. Nah itu ada pendampingan. Diculke itu dilepas tanpa pendampingan. Memang bahasa gaul tingkat tinggi. Translator papa mama bisa tidak ada di sini ya, oke. Bahasa Seragen ya. Gak Seragen ini sama dengan Mr. Eka. Kalau ada Jawa-Jawanya itu Jawa yang entah kemana gitu ya. Oke. Nah, Miss Julie, di sini itu kan bukan hanya keterlibatan guru, bukan hanya keterlibatan anak, tetapi orang tua itu punya peran yang luar biasa penting tentunya. Iya. Agar anak-anak kita ini, karakter ini nggak hanya berhenti sampai di sini, tapi memang benar-benar menjadi bekal mereka sampai masa depan mereka. Caranya bagaimana tuh? Caranya gimana tuh? Kasih tahu dong. Tips and tricks. Ding ding. Kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi sekaligus pengamatan dari anak-anak yang mengalami, dalam artian mereka mendapatkan waktu quality time yang bagus dengan keluarga, dan hatinya ini, kantong cintanya itu terisi penuh oleh orang tua. Iya. Gimana?
contoh kecil. Ini seperti hal-hal kecil yang dilakukan, bisa kita lakukan sebagai orang tua kepada anak kita. Miss Juli punya anak baby face gitu ya? Masih TK ya? Baby lagi sih, ya. Oke, nah di situ kadang ribet kan ya, bawa anak pergi piknik kemana. Ribet banget Miss, apalagi gegembolanya banyak pisan. Tuh ya, papa mama ya kelihatan. Begitu diberi kesempatan, emak-emak itu curhatnya cepet. Nah oke, nah di sini kalau bawa anak kemana-mana ribet. Lebih baik kan berdua, kayak pacaran lagi. Anak-anaknya titipin aja kakek nenek. Padahal ketawa itu mewakili ya? Kadang sih, kadang. Nah itu, padahal saat seperti itu tuh anak-anak mungkin tidak menyampaikan langsung ke orang tuanya. Tapi saat mereka dilibatkan dengan banyak hal, waktu berkualitas bersama orang tuanya, itu sudah mengisi kantong cinta. Dia ingat sekali, oh ya, aku pernah diajak ke tempat ini. Orang tuaku mau serepot apapun. Saat kecil kan mereka belum bisa memahami seberapa rempiongnya itu orang tua. Tapi saat sudah dewasa, mereka juga kembali menjadi orang tua seperti itu kondisinya. Mereka akan mengerti, orang tuaku hebat. Itu sudah menjadi bekal saat cinta mereka itu benar-benar penuh. Dampak positifnya, sampai saat mereka nanti dewasa, mereka punya prinsip-prinsip hidup yang kuat. Mereka punya karakter, gak mudah terombang-ambing, gak ikut-ikutan. Karena mereka yakin mereka punya orang-orang yang mencintai dan diterima. Karena bagi manusia secara individu itu penting sekali kan penerimaan diri. Betul. Jadi semoga hal ini bisa kita praktikkan ya Miss ya. Iya. Kerja sama orang tua, guru dan anaknya sendiri. Iya, jadi memang penting sekali untuk mewujudkan waktu-waktu yang berkualitas bersama anak, bersama pasangan, dan juga tentunya bersama sekolah. Talenta school. Oke. Love banget. Senang banget ya Miss ya kita bisa semakin paham bahwa kurikulum Merdeka ini memang yang terbaik ya untuk saat ini, dan kita praktikkan, kita laksanakan. Mohon kerjasamanya dari orang tua, dari anak juga, dari guru-guru juga, kita sama-sama belajar supaya anak kita tumbuh semakin baik dan berkembang dengan maksimal sesuai potensinya masing-masing. Benar, mereka menjadi diri mereka sendiri, menjadi diri mereka yang terbaik, bahagia dalam belajar, dan tentunya mereka paling penting bisa menerima diri mereka sendiri. Mencintai diri sendiri. Iya. Hai diriku, aku sangat mencintaimu. Oke, terima kasih ya Miss Asti sharing-sharingnya, senang banget di sini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat. Ngomong-ngomong kan ini podcast pertama ya, namanya Primary Pod. Nah di sini always in heart. Ada slogannya ya, Primary Pod, always in heart. Kayaknya jadi, gayanya gimana? Coba diulang. Primary Pod, always in heart. Always in heart gitu. Dalam. Dalam gini. Dari lubuk hati. Oke. Primary Pod, always in heart. Konsepnya harus kayak mundur kayak gini gitu. Itu maksudnya semakin dalam. Semakin dalam. Primary Pod, always in heart. Gitu. Oke. Udah lolos belum? Oke. Nah, di sini Bu Christine sedang ketawa-ketawa terpingkal-pingkal ini ya. Oke. Kayaknya nih yang di studio sedang mencoba menahan tawa supaya tidak masuk ke suara kita bergabung bersama kita di sini. Iya. Oke. Tapi Miss Asti ini kan podcast pertama ya, tamunya Miss Asti nih sebagai saya tahu. Karena saya kira kita rekan ngobrol ini tadi. Oh iya, kita ngobrol ya? Iya. Ngobrol tentang kurikulum. Nah, next time nih kita bakalan ngundang yang lain lagi, Miss. Jadi nanti bisa jadi orang tua. Nah, halo papa mama semuanya. Siapa yang mau? Welcome. Siapa yang mau gabung di Primary Pod? Oke, always in heart. Lalu juga bisa anak-anak, Miss. Iya, benar sekali. Termasuk kan kadang anak-anak itu bisa menyampaikan ilmu-ilmunya, termasuk apa? Bahasa-bahasa, bagaimana komunikasi dengan anak seusianya. Iya. Terus bagaimana cara orang tua itu memahami anak dan berkomunikasi dengan anak zaman now. Betul. Karena ada peribahasa nih, Miss.
berubah atau punah. Nah, Ya kan? pilih yang mana? Berubah lah. Berubah. Yeah. Kok jadi ingat ya? Apa film apa? Kita seumuran ya. Film Satria apa? Baja Hitam. Satria Baja Hitam memang kayak gitu ya gayanya. Aku Power Rangers sih tadi. Sebentar, oh Power Rangers. Oh kita kayaknya papa mama yang di rumah langsung kepikiran. Oh tahu nih usia-usia misnya tontonannya kayak gitu. Nyil, ngasih kayak gitu. Oke, kayaknya udah cukup ya podcast kita hari ini. Gimana? Apa masih mau ngomong sesuatu Miss Austi? Untuk pesan closing statement lah. Semoga sejak ini harapan. Apa? Kedepannya semoga kurikulum Indonesia itu mampu benar-benar mengemas suatu kemerdekaan untuk murid, kemerdekaan untuk guru, dan sekaligus kemerdekaan untuk orang tua, di mana ini benar-benar lebih ada suatu kebermaknaan dan bukan sekedar kita akan berat di bidang, orang selalu mengatakan administratif, tetapi lebih bagaimana memberikan skill-skill untuk masa depan anak-anak kita. Sehingga hidup lebih baik, hidup lebih bermakna, hidup lebih merdeka. Amin. Oke, udah Miss Asti berdoanya udah. Oke. Senang saya kalau bagian berdoa itu suka. Hobi, salah satu hobi berdoa. Oke, parents dan anak-anak semua, sekian podcast kita hari ini ya. Dengan tema, apa hari ini temanya? Emang boleh? Emang boleh, semerdeka itu. Ternyata boleh. Iya. Ternyata boleh. Boleh, termasuk ini ada primary vote ini juga punya tujuan yang luar biasa. Menyampaikan berbagai macam aspirasi, inspirasi, dan tentunya memotivasi kita semuanya. Jadi mari kita terlibat aktif di dunia pendidikan dengan hal-hal baik untuk kemajuan bersama. I love you so much. I love you too. I love you more. I love you more. Oke, ya. Oke, semuanya sampai di sini dulu podcast kita. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita belajar bahwa kurikulum merdeka itu merdeka yang enggak kebablasan. Ya, kalaupun podcastnya ini hari ini tidak lucu, ya tolong bantu tertawa bagian-bagian yang menurut papa mama lucu atau anak-anak lucu. Ya, kita pengen ngelucu itu ngomongnya kurikulum topiknya. Butuh effort ya. Okay. Pengen ngelucu tapi kita bagian kurikulum nih Miss Asti. Mau ngelucu gimana? Soalnya kurikulum itu bagian yang kayaknya tuh mukanya mestinya serius gitu kan. Enggak juga ya, wajah kita kan gak serius sebenarnya. Muka kita. Iya, oke. Lanjut Miss. Oke, teman-teman, sampai situ saja. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Primary Code Always in heart.